Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fahad Rusti, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang pendidikan Islam pada masa reformasi. Pendidikan Islam pada masa reformasi. Sejarah pendidikan pada masa reformasi dimulai sejak berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lengsernya Soeharto dari kepresidenan pada tahun 1998 menjadi tonggak dimulainya pendidikan Islam pada masa reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut arti kata dalam bahasa Indonesia, adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Program peningkatan mutu pendidikan yang ditargetkan oleh pemerintah Orde Baru akan mulai berlangsung pada Pelita 7 terpaksa gagal. Krisis ekonomi yang berlangsung sejak medio Juli 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi nasional. Secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menamakan diri sebagai Reformasi Pembangunan. Meskipun demikian, sebagian besar roh Orde Reformasi masih tetap berasal dari rezim Orde Baru, tapi ada sedikit perubahan berupa adanya kebebasan pers dan multipartai. Dalam bidang pendidikan, Kabinet Reformasi hanya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak 1994, serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis. Tugas jangka pendek Kabinet Reformasi yang paling pokok adalah bagaimana menjaga agar tingkat partisipasi pendidikan masyarakat tetap tinggi dan tidak banyak yang mengalami putus sekolah. Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan, beban pemerintah yang menjadi sangat berat, sehingga terpaksa harus memangkas program termasuk di dalamnya program penyetaraan guru-guru dan mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. Sekolah sendiri mengalami masalah berat sehubungan dengan naiknya biaya operasional di suatu pihak dan makin menurunnya jumlah masukan dari siswa. Pembangunan di bidang pendidikan pun mengalami kemunduran. Beberapa hal yang menyebabkan program pembangunan pemerintah dalam sektor pendidikan belum terpenuhi secara maksimal. 1. Distribusi pembangunan sektor pendidikan kurang menyentuh lapisan sosial kelas bawah. 2. Kecenderungan yang kuat pada wilayah pembangunan yang bersifat fisik material, sedangkan masalah-masalah kognitif spiritual belum mendapatkan pos yang strategis. 3. Munculnya sektor industri yang membengkak cukup menjadikan agenda yang serius bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa pembangunan ini. 4. Perubahan sosial yang berjalan tidak berurutan secara tertib, bahkan terkadang eksklusif dalam dialektik pembangunan sebagaimana tersebut di atas. Semua hal di atas adalah faktor penyebab dari tidak terpenuhinya beberapa maksud pemerintah dalam menjalankan pembangunan dalam sektor pendidikan agama, khususnya bagi Islam. Haji Muhammad Yusuf Hashim mengungkapkan betapa besarnya pendidikan Islam di Indonesia hanya dengan menunjukkan salah satu sampelnya, yaitu pesantren. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dan madrasah-madrasah bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan secara khusus, pendidikan Islam bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keislaman dalam arti yang seluas-luasnya. Dari titik pandang ini,
Pendidikan Islam, baik secara kelembagaan maupun inspiratif, memilih model yang dirasakan mendukung secara penuh tujuan dan hakikat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin yang sejati dan mempunyai kualitas moral dan intelektual. Selama ini kita jumpai pesantren-pesantren yang tersebar di pelosok tanah air terlalu kuat mempertahankan model tradisi yang dirasakan klasik sebagai awal dari sistem pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya, pendidikan Islam lebih mengutamakan pada aspek keagamaan dengan metode klasiknya. Tidak jarang sekolah atau madrasah menolak berbagai bantuan dan perhatian pemerintah hanya karena persoalan-persoalan kecil yang sesungguhnya merugikan perkembangan pendidikan Islam itu sendiri. Kesadaran akan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga pengelola pendidikan Islam di Indonesia dengan pihak-pihak penguasa terkadang masih merupakan kendala untuk mewujudkan peran pendidikan Islam dalam era pembangunan dewasa ini. Yang harus disadari adalah lembaga pendidikan Islam memiliki potensi yang sangat besar bagi jalannya pembangunan di negeri ini, terlepas dari berbagai anggapan tentang pendidikan yang ada sekarang. Harus diingat bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah banyak melahirkan putra-putri bangsa yang berkualitas. Karena pendidikan yang dijalankan adalah pendidikan Islam, maka yang mendasar di lembaga dan pengelola pendidikan Islam sejak zaman penjajahan hingga masa pembangunan dewasa ini adalah nilai-nilai Islam sebagaimana yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Melaksanakan pembangunan dalam sektor pendidikan bagi umat Islam Indonesia merupakan ibadah bagi umat Islam. Itu terdiri dari atas dua wujud, yaitu 1. Melaksanakan doktrin agama atau perintah agama yang telah jelas dan pasti tanpa menanyakan alasannya atau memikirkan mengapa harus demikian. Sebab hal ini mengenai bidang akidah yang harus diyakini kebenarannya. Ibadah dalam pengertian ini berorientasi kepada kehidupan akhirat dan ukhwari. 2. Melaksanakan perbuatan-perbuatan yang benar, baik dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi kepentingan bersama meliputi manfaat lahir dan batin. Wujud ibadah yang kedua ini sepenuhnya berada dalam pemikiran dan kewenangan serta kekuasaan manusia untuk melaksanakannya dan berorientasi pada kehidupan duniawi. Selama ini banyak dijumpai di pesantren-pesantren yang terbesar di pelosok negeri terlalu kuat mempertahankan model tradisi yang dirasakan klasik, sebagian awal dari sistem pendidikan itu sendiri. Tapi pada saat ini sudah banyak pesantren dan madrasah yang modern yang mengacu kepada tujuan Muslim dan memperhatikan tujuan makro dan mikro pendidikan nasional Indonesia. Maka pendidikan pesantren akan memadukan produk santri untuk memiliki outputnya lulusan agar memiliki tiga tipe lulusan yang terdiri dari A. Religious skillful people, yaitu insan muslim yang akan menjadi tenaga-tenaga terampil, ikhlas, cerdas, mandiri, iman yang tangguh, sehingga religius dalam tingkah dan perilaku yang akan mengisi kehidupan tenaga kerja di dalam berbagai sektor pembangunan. B. Religious community leader, yaitu insan Indonesia yang ikhlas, cerdas, dan mandiri akan menjadi penggerak yang dinamis dalam transformasi sosial dan budaya dan mampu melakukan pengendalian sosial. Religious intellectual, yaitu mempunyai integritas kukuh serta cakap melakukan analisa ilmiah dan konkret terhadap masalah-masalah ilmiah.